Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-8 pengembangan diri kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu memilih teman sebaya. Ini adalah materi terakhir yang Ibu berikan sebelum kalian melakukan PHB atau penilaian harian bersama. Insya Allah akan dilakukan awal bulan depan. Jadi ada 4 bab ya yang akan diujikan dalam PHB besok. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa lepas dari kondisi saling melengkapi satu sama lain. Begitu juga dengan remaja. Remaja membutuhkan teman di berbagai lingkungan tempat beraktivitas. Karena biasanya remaja itu lebih terbuka kepada teman sebayanya daripada orang tuanya. Salah satu pola hubungan remaja dengan teman sebayanya yaitu munculnya keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih akrab. Biasanya dikenal dengan istilah friendship atau persahabatan. Persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas asas sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Ciri-ciri yang membedakan persahabatan dengan pertemanan adalah adanya keterbukaan untuk berbagai hal yang lebih akrab ataupun yang bersifat pribadi atau self-disclosure. Persahabatan itu dapat melindungi seseorang dari depresi, kesepian, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan mental. Menurut McDavid dan Onrod, ada 3 kualitas yang membedakan persahabatan dengan bentuk teman sebaya yang lainnya. Yang pertama, adanya hubungan yang dibangun atas dasar sukarela. Yang kedua, hubungan persahabatan dibangun atas dasar kesamaan kebiasaan. Yang ketiga, persahabatan dibangun atas dasar hubungan timbal balik. Perkembangan persahabatan, yaitu persahabatan sebagai teman dalam kegiatan bermain. Yang selanjutnya, persahabatan sebagai upaya untuk saling membantu dan saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, persahabatan sebagai suatu kehidupan relasi yang diwarnai dengan keakraban dan kesetiaan. Fungsi persahabatan yang pertama tentu sebagai pertemanan, yang kedua sebagai stimulasi kompetensi, yang ketiga sebagai dukungan fisik, yang keempat sebagai dukungan ego, yang kelima sebagai perbandingan sosial, dan yang terakhir adalah sebagai afeksi. Afeksi adalah ikatan kasih sayang, seperti itu. Berikut adalah hal-hal yang dijadikan pertimbangan remaja agar lebih bijaksana dalam memilih teman. Yang pertama, memiliki minat dan aktivitas bersama yang positif. Yang kedua, dapat menjadi tempat saling berbagi. Yang ketiga, tidak selalu berkata setuju. Jadi jangan ragu untuk berkata tidak ya. Kemudian dan yang terakhir adalah mendorong dan menantang ke arah perkembangan diri. Berikut adalah dampak persahabatan bagi remaja. Yang pertama, merasa lebih percaya diri dan dapat diterima. Yang kedua, memberikan banyak pengaruh positif. Yang ketiga, merasa dipercaya dan menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri persahabatan yang sehat. Ada 9. Yang pertama itu harus menerima diri sepenuhnya, terutama kekurangan diri kita. Yang kedua, tidak meninggalkan kita di masa-masa sulit. Jadi orang yang meninggalkan kita di masa sulit itu tidak pantas disebut sahabat, karena hanya ada pada saat senangnya saja. Lebih baik tinggalkan orang yang seperti itu, jangan menjalin relasi dengan orang yang seperti itu ya. Yang ketiga, juga harus ikut merayakan keberhasilan kita dengan tulus, jadi tanpa ada maksud tertentu. Mungkin karena kita berhasil, akhirnya dia mendekat karena ditraktir atau apa, itu bukan ciri-ciri persahabatan yang sehat ya. Selanjutnya adalah dapat mengenal kita lebih dalam daripada orang lain. Yang kelima, berani menyampaikan kebenaran meski pahit untuk didengar. Yang keenam, mengupayakan cara-cara untuk tetap berkomunikasi. Yang ketujuh, mendorong kita untuk lebih bersemangat menjalani hidup. Yang kedelapan, tidak membicarakan hal-hal buruk di belakang kita. Sahabat yang baik akan membicarakan hal yang baik di belakang kita dan memberitahukan kekurangan kita terhadap diri kita, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri sendiri, bukan malah membicarakan keburukan kita di belakang, seperti itu. Dan yang terakhir adalah memberi kita ruang untuk berkembang dan berelasi dengan orang lain. Jadi nggak posesif juga, misalnya kita nggak boleh bersahabat dengannya, itu juga bukan salah satu ciri-ciri persahabatan yang sehat. Kemudian adalah cara mempertahankan persahabatan. Yang pertama adalah berhati lembut, yang kedua adalah berhati lapang, yang ketiga adalah bersifat konstruktif, yang keempat adalah tenggang rasa,
Yang kelima, kooperatif. Yang keenam adalah ikhlas. Yang ketujuh adalah empati. Selanjutnya adalah bijaksana, lugas, pemaaf, ramah, rendah hati, sopan santun, suportif, dan tepat janji. Baik, saya rasa cukup sampai di sini materi yang Bu Dewi jelaskan hari ini. Kita langsung ke tugas baru ya, yaitu tugas 6. Seperti biasa, kalian harus membuat rangkuman materi tentang memilih teman sebaya ini. Rangkuman ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas masing-masing siswa. Pengumpulan file berupa foto di-upload di Google Classroom pengembangan diri kelas 10 OTKP di bagian tugas 6 dengan format nama _kelas. Tugas sudah masuk rekan nilai apabila sudah saya beri komentar dan feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas bisa langsung jawab Bu Dewi ya. Oke, always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day ya, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.